Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan kembali belajar mengenai teori grafik yang dikemukakan oleh K.J. Kansky dalam tulisannya yang berjudul Structure of Transportation Network. Teori grafik digunakan untuk mengukur kekuatan intensitas interaksi antar wilayah dengan melihat kondisi sarana dan prasarana transportasi yang dapat memberikan kemudahan interaksi antar wilayah. Teori grafik didasarkan pada perhitungan konektivitas jaringan transportasi dengan menggunakan indeks beta, yaitu rasio antar jumlah rute dalam suatu sistem transportasi yang dilambangkan dengan E dibagi dengan jumlah titik atau simpul kota yang dilambangkan dengan Pi. Rumusnya bisa kamu lihat pada gambar berikut. Agar lebih memahami bagaimana menghitung indeks konektivitas, maka silahkan perhatikan contoh soal berikut ini. Wilayah manakah yang memiliki kekuatan interaksi yang lebih besar jika diketahui? Ini ada perbandingan dua gambar, jadi kita akan menghitung indeks konektivitasnya. Dari gambar satu dan yang kedua, gambar A dan B, kita akan hitung dengan melihat berapa jumlah E ataupun jaringan jalan dan jumlah V ataupun jumlah titik kota. Untuk gambar wilayah X, kita hitung E-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 E. Selanjutnya kita hitung titik kota atau V, ada 1, 2, 3, 4. Kita langsung selesaikan. Jadi untuk beta ataupun indeks konektivitas wilayah X, jumlah E-nya ada 5, V-nya 4. 5/4 1,25. Untuk gambar Y, kita hitung juga E-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan jumlah Pi-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk wilayah E, beta sama dengan E per V, jumlah E-nya 7 dan V-nya 5. 7/5 sama dengan 1,40. Berdasarkan perhitungan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa wilayah X memiliki kekuatan interaksi 1,25, sedangkan wilayah Y memiliki kekuatan interaksi 1,40. Artinya, pengaruh wilayah Y terhadap wilayah di sekitarnya lebih besar daripada pengaruh wilayah X. Selanjutnya perhatikan contoh berikut ini. Ada dua gambar, wilayah A dengan wilayah B. Jika diketahui wilayah A dengan wilayah B jumlah E dan V-nya, maka berapakah indeks konektivitasnya? Ayo, 1, 2, 3. Karena saya sudah hitung 1-3 dan kamu belum menemukan jawabannya, maka silahkan tuliskan soal tersebut di latihan kamu, lalu cari jawabannya, hitung ya berapa indeks konektivitasnya, lalu berikan kesimpulan. Silahkan. Tapi tunggu penjelasan saya berikut ini selesai dulu, baru kamu kerjakan di latihan. Oke, kita lanjutkan kembali. Perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa sih perencanaan itu? Nah, jadi saya akan jelaskan. Perencanaan merupakan suatu proses menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, perencanaan sama juga dengan tindakan untuk memecahkan masalah di masa depan. Nah, menurut Arsyad dalam bukunya Baja tahun 2012, ada 4 elemen dasar perencanaan wilayah. Yang pertama, merencanakan berarti memilih. Yang kedua, perencanaan
merupakan alat pengalokasian sumber daya. Yang ketiga, perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dan perencanaan berorientasi ke masa depan. Saya beri contoh sederhana mengenai perencanaan. Yang pertama tadi, merencanakan berarti memilih. Contoh, kamu merencanakan pergi liburan setelah pandemik berakhir. Maka hal pertama yang kamu lakukan adalah memilih lokasi mana yang akan kamu kunjungi untuk tempat wisata. Contohnya kamu pilih Bali. Yang kedua, perencanaan kan alat pengalokasian sumber daya. Nah, jadi untuk pergi berlibur, kamu pasti sudah mengalokasikan sumber daya untuk program kamu tersebut. Nah, yang ketiga, alat untuk mencapai tujuan. Nah, jadi agar kamu boleh mencapai tujuanmu yaitu liburan ke Bali atau lokasinya Bali, maka kamu membutuhkan alat seperti transportasi untuk sampai ke sana. Dan perencanaan kan berorientasi ke masa depan, berarti di masa yang akan datang. Nah, jadi kan tidak pernah orang berencana untuk ke masa lalu. Berencana memang untuk di masa depan. Yang pertama perencanaan, yang kedua ini perencanaan wilayah. Nah, perencanaan wilayah merupakan proses untuk mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan, serta menetapkan lokasi dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, perencanaan pengembangan wilayah atau PPW, yaitu kegiatan yang bersifat integratif dan komprehensif. Apa perbedaannya? Jika dikatakan bersifat integratif, berarti berkaitan dengan tipe-tipe perencanaan seperti perencanaan tingkat nasional, sektoral, perencanaan pengembangan pedesaan. Nah, sedangkan sifat komprehensif meliputi aspek sosial, ekonomi, fisik, dan teknik dari objek perencanaan berupa wilayah. Kegiatan PPW melibatkan berbagai sektor dan berbagai tahapan. Terdapat 5 sektor, yaitu sosial, institusional, ekonomi, sumber daya fisik, dan infrastruktur fisik. Selanjutnya, pada kegiatan di tiap sektor terdapat 6 tahap utama. Pertama, tahap perencanaan. Nah, pada tahap ini, tahap untuk membuat keputusan dan melakukan perencanaan. Tahap yang kedua, tahap persiapan, yaitu tahap membentuk tim dan berisi wakil dari tiap sektor. Tahap ketiga, penelitian pendahuluan. Nah, untuk tahap mengetahui kebijakan pembangunan nasional wilayah dan data sumber daya manusia dan alam. Tahap yang keempat, tahap penelitian lapangan. Nah, tahap untuk menggali data untuk melakukan PPW, baik observasi dan survei. Tahap kelima, penelitian lapangan tambahan. Tahap yang diperlukan berupa studi tambahan atau tergantung keperluan. Tahap keenam, pelaporan, merupakan tahap setelah semua studi lengkap untuk menyusun rencana. Adapun yang menjadi faktor-faktor dalam perencanaan wilayah adalah yang pertama, terbatasnya potensi wilayah. Yang kedua, kemampuan teknologi dan cepatnya tingkat perubahan. Yang ketiga, kesalahan perencanaan yang tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali. Yang keempat, lahan. Nah, lahan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia untuk menopang kehidupan. Dan yang terakhir, tatanan wilayah yang menggambarkan kepribadian masyarakat yang ada di dalamnya. Permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Yang pertama, terjadinya konflik kepentingan antar sektor. Contoh, antar sektor kehutanan dan pertambangan, antar sektor kehutanan dan perkebunan,
pertanian dan pengembangan prasarana wilayah. Misalkan saja alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Nah, munculnya keterbatasan ruang menyebabkan setiap sektor akan mendahulukan kepentingan sehingga muncul konflik antar sektor. Terjadinya ketidakselarasan dalam penempatan ruang. Maksudnya, antar kepentingan manusia dalam pembangunan dan daya dukung lingkungan alam pada suatu wilayah. Ketidakselarasan ini disebabkan karena lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan. Ketiga, terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang. Pangan ini disebabkan oleh kebutuhan ruang yang tinggi, rendahnya penegakan hukum, dan mekanisme pengendaliannya belum jelas. 4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Masyarakat juga harus mendukung pemerintah jika dalam pemanfaatan ruang memiliki tujuan pembangunan berkelanjutan. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan pakai masker.